Halo, saya Dipo Karyana Motor KTM Panasonic. Hari ini saya mau memperkenalkan senjata saya untuk adventure atau dual sport. Ini adalah KTM ini Husqvarna 701 Enduro tahun 2019. Saya memilih motor ini tahun 2019 karena beberapa faktor, yaitu di 2019 ini suspensinya lebih panjang, yaitu 27,5 cm dibandingkan tahun 2020 yang hanya 25 cm. Samping itu juga mengenai traction control motor ini, karena saya pakainya difokuskan ke off-road, jadi motor ini menurut saya tidak memerlukan traction control, karena baik di 690 atau di 701 ini traction controlnya agak sulit untuk dimatikan dan dihidupkan saat kita di medan off-road. Jadi saya merasa di 2019 ini lebih cocok untuk kebutuhan yang saya inginkan. 01 ini single cylinder, dan menurut saya ini motor yang serba bisa. Jadi untuk adventure di off-road menurut saya nyaman sekali. Juga untuk di on-road juga cukup nyaman. Memang dengan single cylinder sedikit ada getarannya dibandingkan yang dua silinder. Tapi seperti saya bilang, jika saya hanya punya satu motor yang untuk serba bisa, ini adalah pilihan saya. Walaupun tidak maksimal untuk di on-roadnya, tapi di off-road juga mungkin tidak sehebat motor trail biasa, tapi perawatan dan jarak antara ganti oli dan maintenance lainnya itu cukup panjang, jadi tidak merepotkan saat kita berjalan di atas 1000 atau 2000 km jarak tempuh kita. Kita lihat apa aja yang kita pasang, yang saya pasang di motor ini. Untuk rally kit saya menggunakan Rade Garage dengan model yang terakhir, yang bahannya sudah terbuat dari carbon fiber. Kita lihat dengan bahan carbon fiber ini bobotnya turun jauh dari model sebelumnya. Juga kelihatan juga lebih cantik. Kita lihat kacanya juga lebih fleksibel dibandingkan tahun sebelumnya. Kilometernya di sini, dan saya pasangkan juga bracket handphone Oso Pro yang banyak bantalannya, jadi getaran dari mesin itu tidak sampai ke handphone yang sering merusak kamera anti getarnya. Saya juga pasangkan handguard dari Reflex. Handguard ini mengikat di bracket handlebar, jadi tidak nempel di setang hingga bisa memukul tuas kopling jika kita terjatuh. Saya juga pasangkan tambahan ini untuk mengukur temperatur air dan juga untuk RPM, karena di 701 ini tidak ada RPM, jadi lebih mudah untuk melihat putaran mesin dan juga temperatur air melalui alat ini. Steering damper, motor ini sangat perlu, terutama untuk off-road dan juga di on-road. Di atas kecepatan 100 ini, motor ini karena posisi ridingnya seperti trail, jadi kita lebih membutuhkan steering damper. Tangki cadangan juga ini menambah 6 liter, ada di bawah jok posisinya. Kita bisa menambah jarak tempuh mungkin mendekati 100 km ditambah. Tangki belakang itu isinya 12 liter untuk tahun 2019 dan 13 liter untuk tahun 2013. Jarak tempuh dengan tangki standar itu bisa mencapai 220 km, jadi dengan tambahan ini saya bisa mencapai di atas 300 km. Spion, saya pasangkan spion kecil
dengan bracket dari Rottweiler. Juga saya pasangkan Barkbuster anti getar. Ini sangat membantu, bisa mengurangi getaran hingga saya rasa 40% paling tidak. Foam grip dari Pro Grip Italy, ini grip favorit saya, terutama untuk off-road karena saat dibasah dengan lumpur, ini tetap genggamannya mantap dan tidak licin. Untuk suspensi, saya kemarin coba di off-road, nikungnya agak susah, ini motor kurang lincah, jadi saya turunkan lagi posisi forknya sehingga posisi kemudi depan itu lebih rendah. Saya harapkan tikungannya jadi lebih cepat untuk menikung. Untuk jok saya pasang dari Suede. Suede ini lebih nyaman untuk jarak jauh dibandingkan dengan vinyl atau bahan lainnya, dan cukup keset juga, tidak licin. Kelemahannya yaitu jika basah keringnya agak lama ini, tapi plus minusnya itu lebih menguntungkan bagi saya untuk jarak jauh. Tangki belakang tutupnya saya pasang yang dari Vanacé Motorsport, jadi tidak pakai kunci lagi, posisinya di atas. Jadi kalau kita buka itu kotoran tidak mudah masuk ke dalam tangki. Orisinilnya itu kalau kita buka tangkinya ada di dalam, kemungkinan kotoran-kotoran masuk itu lebih besar. Untuk rak belakang saya menggunakan dari Perun Moto. Perun Moto ini memang banyak ditiru, tapi tiruannya itu berbeda jauh. Ini lubang-lubangnya semua tidak ada tajam-tajamnya, semua di beveled, jadi halus sekali di dalamnya. Lalu kita lihat stack pack. Ini saya selalu berdiri, kebanyakan berdiri jika berkendara terutama di off-road. Jadi stack pack ini sangat penting bagi saya untuk bersandar boot saya agar kontrolnya bisa lebih mantap, tidak grip di handlebar itu jauh lebih berkurang. Ini untuk pengaturan bensin, jika saya mau buka bensin depan saya turunkan, ini dikunci jadi hanya pakai tangki belakang. Lalu foot pack saya menggunakan dari Vanacé Motorsport. Foot pack ini lebih lebar ke sini dan juga lebih lebar keluar, sehingga lebih memudahkan saat berdiri, terutama di sebelah kiri, karena di sebelah kiri itu kaki kita kena di bagian knalpot, jadi kadang hanya setengah dari sepatu kita menempel di footpack. Tuas rem, orinya itu lemah sekali dan sering kali bengkok, jadi saya menggantinya dengan solid billet aluminium yang jauh lebih kuat. Untuk skid plate saya menggunakan yang plastik, tapi ketebalannya ini hampir 10 mm, jadi sangat kuat sekali, dan area coverage-nya juga cukup ekstensif hingga tinggi, jadi tidak ada masalah untuk di medan berbatu. Klakson ganti yang lebih besar. Kita lihat di ban ini saya pakai ban full off-road karena memang tujuannya untuk mayoritas menikmati semaksimal mungkin di area off-road. Di on-road saya harus lebih berhati-hati. Untuk ban dalam saya menggunakan tubeless sehingga mudah untuk ditambal jika ada kebocoran, dan juga anginnya bisa dikontrol dengan lebih baik di medan yang berlumpur atau medan berbatu. Saya juga pasangkan pelindung bearing roda ini dari Husqvarna. Untuk lampu saya tidak menggunakan lampu dari Rade Garage, tapi saya menggunakan Baha Design dari Amerika. Nah, lampu ini lensa atasnya saya ganti yang untuk driving light, jadi untuk lampu kecil itu lebih menyebar, di bawahnya lampu tembak.
Untuk lampu jauh ini full spotlight. Nah, lampu ini walaupun hanya 40 watt tapi keterangan lumensnya itu 2500 lumen per lampu. Jadi ini mencapai 5000 lumens dan daya tembaknya itu hingga 50 meter ke depan. Jadi lampu ini siap untuk menghadapi off-road di malam hari dengan kecepatan yang cukup nyaman. Sen saya ganti dengan LED yang kecil. Nah, ini kita lihat jika tidak dikasih footstep yang lebih lebar, maka kaki kita ini untuk menghindari menempel di sini ini akan sulit. Jadi dengan footstep yang jauh lebih lebar keluar sini membuat kita lebih nyaman berkendara. Untuk shifter juga saya ganti yang setengah senti lebih lebar keluar hingga lebih mudah untuk shiftingnya juga. Ini pelindung rantai, jadi fungsinya aslinya itu ketutup dengan plastik. Jadi dengan ini kita lebih mudah lumpurnya untuk keluar dari sela-sela. Juga ini dari aluminium yang keras sekali, jadi jika rantainya lepas pun ini akan menahan di sini, tidak merusak slave cylinder coupling yang ada di sini. Footbrake juga sebelah kiri, dan standar samping saya melengkungkan sedikit agar mudah turun naiknya, tidak perlu miringkan motor ke kanan. TM Design chain guide ini penting sekali karena di medan berbatu seringkali rantai kita lepas atau shift flexing ininya, jadi rantai kita keluar dari jalur. TM Design ini produsen plastik nomor 1, jadi bahannya keras sekali, hampir tidak mungkin untuk goyang atau bengkok. Untuk gear saya menggunakan dari dirt trick, terbuat dari chromoly, jadi bahan ini keras sekali dan dijamin selama 1 tahun tidak akan perlu diganti. Dan juga modelnya banyak bolong-bolongnya, jadi lebih ringan. Bautnya saya menggunakan baut titanium dari Ward 9 agar tidak mudah berkarat. Untuk ban belakang juga saya menggunakan tubeless. Belakang ini jauh lebih penting menggunakan tubeless dibanding yang depan, karena kita dapat mengurangi angin hingga 10 atau 12 PSI untuk motor ini. Jika di trail kita bisa menggunakan hingga 5 sampai 6 PSI tanpa khawatir akan pelek kita rusak atau bengkok atau ban bocor karena kejepit. Ban saya menggunakan ban full off-road dengan kompon yang lembut. Saya rasa ban Shinko ini saya sudah coba berkali-kali, walaupun lembut dan sangat grippy di batu, tapi masih bisa di aspal hingga mencapai 3000 km. Knalpot saya menggunakan Akrapovic, walaupun saya merasa ini sedikit terlalu besar untuk digunakan di off-road. Sen saya menggunakan LED juga sama dengan di depan. Nah, jadi motor ini saya harapkan bisa bertempur di off-road dengan nyaman. Sebelumnya saya sudah menggunakan KTM 690 tahun 2018 dan saya sudah gunakan menjadi extreme off-road, dan ternyata memang agak berat, keluar tenaga lebih banyak dibandingkan motor trail, tapi saat kita mulai masuk ke on road atau gravel, nah ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih irit pemakaiannya dibandingkan dengan motor trail lainnya. Sekian, motor ini masih terus saya coba, masih saya tes terus hingga di berbagai macam medan. Semoga update berikutnya bisa saya